Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Berbicara yang namanya karamah. Karamah adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan suatu karamah melainkan dengan izinnya dan kehendaknya. Yang mana arti daripada kata karamah adalah diambil dari kata karomat, yang artinya suatu kehormatan dan kemuliaan hanya diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang sangat dekat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun suatu karamah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada seseorang wali dengan 3 jalan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu karamah, memberikan suatu keutamaan, memberikan suatu kemuliaan kepada seseorang yang bernama karamah. Yang pertama, dari jalan kesiapan, yang mana artinya di dalam jalan kesiapan seseorang tersebut mencari suatu ilmu agama dinamakan dengan syariat. Setelah seseorang tersebut menguasai daripada syariat, ilmu agama yang sangat banyak, seseorang tersebut mengamalkannya, menjalankannya daripada ilmu yang telah dia dapatkan, yang dinamakan dengan thariqah. Setelah ilmu dan pengamalan diamalkan, orang tersebut merasakan suatu kenikmatan, merasakan suatu kedekatan kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan hakikat. Dan apabila di dalam 3 perjalanan tersebut, syariat, ilmu yang sangat banyak, thariqat, mengamalkan ilmunya, hakikat, mendapatkan suatu ketenangan, barulah orang tersebut merasakan yang namanya ma'rifatullah, yaitu melihat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana tempat, di setiap sesuatu. Mereka membayangkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap pekerjaan mereka meyakini sesuatu pekerjaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang yang mampu menjalankan syariat, menjalankan thariqah, menjalankan yang namanya hakikat, dan menjalankan yang namanya ma'rifat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu karamah untuk orang tersebut ini. Di dalam jalan kesiapan, karena seseorang tersebut telah menyiapkan dirinya untuk mendapat suatu keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tingkatan kesiapan seperti ini, ciri yang bisa kita ambil, yang pertama, dawamul wudu. Orang tersebut selalu dalam keadaan bersih dan suci.
hati-hati mereka sangatlah tenang, selalu melakukan puasa, mengurangi sedikit makan, dan mengurangi daripada sedikit tidur. Dan orang tersebut tidak bisa kita temui pada jam-jam tertentu. Dan juga orang tersebut tidak takut dengan kegelisahan-kegelisahan dunia. Karena inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dengan suatu kegelisahan-kegelisahan dunia. Dan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan kesiapan seperti ini tidaklah takut dengan yang namanya kematian. Justru mereka menganggap kematian adalah sesuatu hal yang terbaik untuk dirinya. Karena di dunia tersebut ini mereka masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tetapi apabila seorang wali min awliyaillah yang Allah berikan suatu karamah, tidaklah takut dengan yang namanya kematian. Bahkan mereka beranggapan al-maut jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian adalah jembatan yang mempelantarakan seorang hamba kepada kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suatu karamah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Yang mana apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu karamah kepada seseorang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang tersebut harus menerima suatu karamah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada kalanya orang tersebut siap menerima karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana orang tersebut merasakan memiliki suatu kehebatan, kekuatan yang sangat luar biasa di antara para manusia-manusia yang lain. Akan tetapi seseorang tersebut dapat merahasiakan kehebatan yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, yang disebut dengan wali mastur. Merahasiakan dirinya terhadap sesuatu karamah yang Allah berikan kepada dirinya. Akan tetapi apabila sir dari Allah subhanahu wa ta'ala diketahui oleh banyak khalayak, oleh banyak orang-orang yang dimiliki terhadap wali mastur yang Allah titipkan karamah kepada dirinya, maka seorang wali mastur tersebut ini akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, yang tiada orang mengetahui bahwasanya dirinya mempunyai suatu karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dinamakan dengan wali abdal, yang selalu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, semata menyembunyikan sir, rahasia, suatu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila seorang wali abdal tersebut yang selalu berpindah tempat sudah diketahui oleh para masyarakat pada umumnya, resiko yang akan dihadapi oleh seorang wali yang abdal, yang sudah masyhur, terkenal daripada karamahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawanya, akan mematikan seorang wali tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala beranggapan
sudah banyak orang yang mengetahui aku telah titipkan suatu karomah kepada orang tersebut. Dan setelah seorang wali tersebut meninggal dunia, Allah akan berikan karomahnya tersebut itu kepada orang lain selaku pengganti daripada wali yang telah meninggal, yang Allah titipkan suatu karomah. Akan tetapi terkadang ada manusia yang tidak siap menerima suatu karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketidaksiapan seorang hamba tatkala diberikan suatu karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba tersebut merasa tidak mampu menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut merasa sangat berat mengemban suatu amanah yang berupa karomah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidaksiapan seseorang tersebut menjadikan suatu kegelisahan hidup di dunia. Kemana berada, selalu gelisah orang tersebut, para wali Allah yang Allah berikan suatu karamah, akan tetapi mereka tidak siap menerima karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelisah terjadi kepada seorang wali tersebut, karena seorang wali tersebut telah ditampakkan mempunyai kekasyafan tentang hal-hal yang terjadi di dalam dunia tersebut ini. Banyak suatu kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, fitnah, dan yang lain laginya. Mereka tidak mampu, mereka tidak kuat diberikan kekasyafan, penglihatan yang batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka gelisah. Mereka tidak mampu menghadapi hakikat penglihatan dunia tersebut ini. Banyak daripada dosa-dosa dan kemunkaran-kemunkaran. Dan juga wali tersebut, di dalam tingkatan wali seperti ini, memiliki banyak ciri, di antaranya jalan selalu menunduk ke bawah. Karena tatkala seorang wali tersebut ini, tatkala berjalan melihat sesuatu ada kemaksiatan, sesuatu ada kemunkaran, sesuatu ada yang melakukan dosa, wali tersebut beranggapan yang akan menanggung daripada dosa yang dilakukan manusia. Bahkan di tingkatan wali yang seperti ini, yang tidak ada kesiapan di dalam menerima karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi majdub, menjadi gila, karena tidak kuat menanggung sesuatu dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh para manusia di permukaan dunia tersebut ini. Subhanallah. Yang mana kemajduban seorang wali tersebut, kegilaan seorang wali tersebut, dengan sendirinya tidaklah dibuat-buat, karena tidak sanggup menanggung daripada dosa dan kesalahan yang dilakukan para manusia di permukaan dunia tersebut ini. Bahkan para wali-wali majdub mendoakan untuk kita selaku manusia yang ada di dunia dengan suatu kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tingkatan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu karamah
kepada orang-orang yang istiqomah. Yang mana apabila seseorang biasa mempunyai suatu amalan yang walaupun sedikit, dia lakukan berulang-ulang. Dawam, selalu terus-menerus dia lakukan. Suatu amalan-amalan yang dilakukan terus-menerus atau istiqomah, Allah akan berikan suatu karomah untuk dirinya. Yang mana apabila seseorang tersebut telah mampu beristiqomah di dalam amaliyah-amaliyah kebaikannya, amaliyah-amaliyah yang solehnya, maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu karomah untuk orang tersebut. Yang mana di dalam salah satu ungkapan dikatakan, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Suatu keistiqomahan, amaliyah yang dilakukan terus-menerus, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Secara tidak langsung akan diberikan suatu karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mencoba melakukan suatu istiqomah, terus-menerus dia lakukan amaliyah-amaliyahnya, akan tetapi tidak terjadi suatu karamah kepada dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu karamah tersebut untuk anak dan keturunan-keturunannya. Maka banyak kita saksikan betapa banyak orang yang dari keturunan biasa mempunyai anak yang mempunyai karamah yang sangat luar biasa. Kun talibul istiqomah, carilah oleh kalian keistiqomahan, amaliyah-amaliyah yang dilakukan selalu dan terus-menerus. Wala takun talibul karamah, dan janganlah kalian mencari suatu karamah, karena karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas saja, yang pastinya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beristiqomah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beristiqomah di dalam menjalankan suatu kebaikan, sehingga kita insya Allah diberikan suatu karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.